Polda Metro Jaya mengungkap kasus akses ilegal dan pemalsuan dokumen elektronik yang merugikan salah satu bank di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Pelaku menyebut dirinya sebagai hacker Bjorka dan mengklaim menguasai jutaan data nasabah bank swasta. Seorang pria yang berinisial WFT ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara. Tersangka diduga mengunggah tampilan database nasabah bank swasta ke media sosial X menggunakan nama dan username Bjorka. Dalam aksinya, pelaku mengklaim memiliki 4,9 juta data nasabah dan menawarkan data tersebut melalui forum dark web. Penyidik menyita sejumlah barang bukti diantaranya 3 handphone, 1 tablet, 2 kartu SIM, dan sebuah flash disk berisi 28 akun email milik tersangka. Terhadap WFT, penyidik menjerat dengan pasal pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Akhirnya, hacker ternama yang sempat viral pada masanya, Bjorka, akhirnya terungkap juga. Entah ini nama asli atau orang asli di balik nama akun Bjorka, ataukah hanya manipulasi. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Biar nggak salah paham dan gagal paham, tonton videonya sampai habis. Boom. Baik, mohon izin yang kami hormati Bapak Kasubit Penmas, Bapak Wadir Cyber, dan seluruh rekan-rekan media. Izinkan saya selaku Kasubit menjelaskan tentang kronologi pengungkapan tindak pidana illegal access dan manipulasi data yang hari ini kita rilis. Berawal dengan adanya laporan polisi dari salah satu bank swasta yang ada di Indonesia, di mana pada sekitar bulan Februari pelaku ini dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Bjorkanesia itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Niat daripada pelaku adalah sebenarnya untuk melakukan pemerasan terhadap bank swasta tersebut. Atas dasar adanya postingan tersebut, maka kami tim Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan juga melakukan pengungkapan terhadap pelaku, yaitu WFT seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, inisial WFT, di mana pelaku didapatkan fakta bahwa pelaku adalah pemilik daripada akun X dengan nama Bjorka dan Bjorkanesia. Dan juga kita menemukan barang bukti digital dari komputer dan handphone yang digunakan, berbagai macam tampilan akun nasabah salah satu bank swasta yang digunakan oleh pelaku dan memposting dengan niat untuk melakukan pemerasan. Pelaku ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 September yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pendalaman dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap tersangka, bahwa yang bersangkutan ini sudah melakukan aktivitas di media sosial dan mengaku sebagai Bjorka sejak tahun 2020. Kami sampaikan juga pengembangan dari perkara ini yang masih kita telusuri, di mana pelaku ini memiliki akun dark forum
yaitu dengan nama yang sudah kami tampilkan di dalam layar TV, yaitu dengan nama Bjorka. Kemudian pada tanggal 5 Februari, karena akun ini menjadi sorotan publik, dia mengganti akun nama Bjorka itu menjadi Skywave. Setelah dia mengganti, kemudian pelaku melakukan posting terhadap contoh-contoh atau sampel tampilan akses perbankan atau mobile banking salah satu nasabah bank swasta. Kemudian setelah itu di bulan Februari juga pelaku menguploadnya melalui akun X yang bernama Bjorkanesia. Setelah itu dia akan mengirim pesan kepada bank yang dimaksud dengan niat untuk melakukan pemerasan. Kemudian di bulan Maret melalui channel Telegram yang bersangkutan juga mengunggah ulang data yang memperkuat adanya dugaan bahwa pelaku ini memiliki jaringan dan keterkaitan dengan forum-forum jual beli data secara ilegal. Dari pengakuan pelaku dan pendalaman, banyak data yang sudah diperoleh, yaitu ada beberapa data-data perbankan dan juga ada data perusahaan-perusahaan kesehatan, juga ada data-data perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia yang juga diklaim dan diperoleh oleh pelaku, di mana pelaku juga melakukan jual beli data tersebut melalui akun-akun media sosial lainnya, yaitu ada akun X, akun dengan berbagai macam nama, itu Bjorkanesia, dan akun-akun lainnya. Kemudian ada akun Instagram, TikTok, dan Facebook yang keseluruhan mengatasnamakan dirinya adalah sebagai Bjorka. Dari hasil penjualan tersebut, seperti yang dijelaskan tadi, pelaku menerima pembayaran melalui akun-akun kripto yang dimiliki oleh pelaku. Dan secara rutin pelaku ini juga selalu mengganti. Jadi setelah akun tersebut disuspend, maka dia akan selalu mengganti dengan akun-akun yang baru dan menggunakan email yang baru. Terhadap dugaan tindak pidana illegal access yang diduga dilakukan oleh pelaku, masih akan terus kami lakukan pendalaman secara saintifik untuk dapat membuktikan dari mana asal data-data tersebut didapatkan oleh pelaku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk pelaku itu dikenakan pasal tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain, dan atau tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, dan atau mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, atau dan atau tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dimaksud pasal 46 junto pasal 30 dan atau pasal 48 junto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1
Junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah, dan atau setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya yang dapat mengakibatkan kerugian sebagai subjek data pribadi dengan pasal 65 ayat 1 junto 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Demikian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan atau pendalaman dari rekan-rekan media, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Perihal pemerasan, faktanya terhadap case yang sedang kita tangani ini belum terjadi. Jadi motif dia melakukan adalah untuk melakukan pemerasan. Tapi karena tidak dituruti atau tidak direspon oleh pihak bank, maka pihak bank mengambil jalan upaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi motivasinya yang bersangkutan ini adalah hanya untuk masalah kebutuhan, masalah uang. Jadi motifnya untuk mencari uang. Segala sesuatu yang dikerjakan, sementara yang kita temukan adalah untuk mencari uang. Terima kasih. Ya, itu masih dalam proses pendalaman seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa ini peristiwa kan sudah lama Pak terjadi, jadi butuh waktu kita untuk melakukan penyelidikan. Udah ya Kak? Izin Pak, saya Sela dari Nusantara TV, ingin tahu latar belakang yang bersangkutan ini memang ahli IT atau apa ya Pak? Jadi yang bersangkutan ini bukan ahli IT, jadi hanya orang yang tidak lulus SMK, namun sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT. Jadi dia mempelajari segala sesuatunya itu hanya dari IT dan melalui komunitas-komunitas media sosial. Ya, ada lagi. Izin Pak, saya Habibi dari merdeka.com, ingin menanyakan saja untuk backgroundnya dia sendiri, tadi kan hanya lulusan IT dan segala macam, tapi kalau untuk dari 2020 sampai ini, keuntungan sementara yang didapat oleh pelaku ini berapa ya nominalnya dari 2020 sampai 2025? Sama untuk ini dia berarti dari 2020 sampai 2025 ini melakukan hanya sendiri atau ada orang lain gitu Pak? Sama profesi sekarang saat ini itu apa? Makasih. Baik, investigasi kami sementara dia melakukan perbuatan pidana ini sendiri. Jadi bukan bersama dengan rekannya, dia melakukan segala sesuatunya sendiri, dan berapa uang yang didapatkan ini juga kita belum bisa mendapatkan fakta secara jelas, tapi pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual melalui dark forum. Kita belum mengidentifikasi korban-korban lain. Jadi memang sehari-hari melalui dark forum ini dia sementara faktanya dia diduga melakukan jual beli data pribadi. Itu di rumah mengoperasikannya apa? Iya, semua dilakukan di rumah. Tes, saya Bar Pak dari Kompas.com.
Pak, mau menegaskan lagi, berarti memang sehari-harinya itu pekerjaannya itu dia hanya di depan komputer saja kah atau bagaimana? Dan yang kedua, dia ini bisa tahu dark web ini dari siapa ya? Apakah dia punya kenalan atau mungkin ada jatuhnya kayak apa ya? Kayak teman di dunia maya dia yang mengetahui dia gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sehari-hari dia tidak ada pekerjaan, jadi memang setiap hari hanya di depan komputer, terus melalui komunitas yang sudah dia bangun sejak lama. Dia sudah lama sekali, dari tahun 2020 dia sudah mulai mengenal dan mempelajari komunitas dark web, dark forum. Dari situlah pelan-pelan dia mulai mempelajari bagaimana mencari uang di dunia dark web, di dunia komputer. Ya, itu saja.